Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmataka min khazani rahmatik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar 10 karakter orang-orang yang bertakwa, di mana itu semuanya ada pada orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengkaji 2 karakter utama. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma nanti ku setengah saking barang tegese duit harta rozakna kang sampun paring rizki ingsun hum ing alladzina yunfikuna iku padha nginfakake sapa alladzina. Jadi ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang kita cermati tradisi mukmin di bulan Ramadan. Itu infak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa di bulan Ramadan? Yaitu membayarkan zakatul fitri, zakat fitrah. Sementara yang sunnah, Masya Allah, kita cermati tradisi di masyarakat berlomba-lomba memberikan buka bersama atau iftar jamaah. Ini bisa kita saksikan di musola-musola, di masjid-masjid. Itu menjelang maghrib, menjelang buka puasa, itu banyak sekali minuman, makanan yang disediakan oleh saudara kita minal mu'minin wal mu'minat. Maka dari sini yang menjadi penekanan sebenarnya adalah inilah sebenarnya mukmin itu. Jadi mukmin itu ojo sampai medit, karena kita sudah dilatih selama Ramadan untuk mau peduli kepada sesama. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menyatakan waraqsu zuhdi as-safar, puncak zuhud adalah dermawan, loman. Makanya dalam studi Islam, zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta benda, tetapi zuhud itu adalah orang yang meletakkan harta benda di tangannya, sementara hatinya diisi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga hati itu menggerakkan tangannya untuk menginfakkan harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya sekali lagi, ciri orang yang bertakwa
menginfakkan hartanya di jalan Allah di surah Al-Baqarah ayat 2 itu pun sangat-sangat ada dan dilatih dengan kuat selama Ramadan. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa bisa kita dapati di surah Al-Baqarah ayat 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa di situ? Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu senantiasa terpancang kuat di dalam hatinya iman terhadap Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu. Kaitannya dengan puasa dan Ramadan. Bisa kita cermati bahwa Ramadan di kampung-kampung, baik di desa maupun di kota, itu suasana dekat dengan Al-Quran begitu terasa. Ada tadarus Al-Quran, terutama di malam hari setelah sholat tarawih dan sholat witir. Makanya selama Ramadan itu kita benar-benar dilatih untuk dekat dengan kalamullah, dekat dengan Al-Quranul Karim. Ketika seseorang itu dekat dengan kalamullah, dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah hidupnya akan tercerahkan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya memiliki dua fungsi. Yang pertama lil ibadah, yang kedua lil hidayah. Untuk lil ibadah, yang fungsi bernilai ibadah, itu kita yang penting membaca, kemudian meskipun tidak memahami maknanya, itu insya Allah satu huruf bernilai 10 kebaikan. Maka semakin banyak baca Quran, khatam Al-Quran, itu banyak kebaikan yang kita raih. Bahkan sebagai motivasi kita untuk semangat dalam khatmul Quran, itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam beberapa karyanya, misalnya di Al-Azkar An-Nawawiyah, terutama di At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran, bahwa setiap orang yang khatam Quran itu dihadiri 4.000 malaikat. Makanya disitulah ketika kita diberi kemampuan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan bacaan Quran kita, bisa menghatamkan Al-Quran, maka kita patut bersyukur karena 4.000 malaikat hadir, sehingga doa kita insya Allah diamini oleh para malaikat Allah, sehingga menjadi doa yang mustajab. Itu kedekatan dengan Quran. Yang kedua, fungsi Quran itu lil hidayah, sebagai petunjuk. Untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tentu tidak cukup dengan membacanya, tetapi kita dituntut untuk memahaminya dengan membaca karya tafsir ulama atau dibimbing seorang guru yang benar-benar menekuni Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang memahami tafsir Al-Quran, sehingga apa? Kita bisa mengambil al-hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Karena sebenarnya setiap ayat Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi setiap umat manusia untuk kebahagiaan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sekali lagi, karakter orang yang bertakwa yang keempat itu selalu dekat dengan Al-Quran, dan itu benar-benar dilatih selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun.
ciri orang yang bertakwa itu adalah yakin terhadap akhirat. Kalau kita mau jujur, makan dengan tidak makan, itu kalau orang disuruh milih, tentu lebih milih makan. Minum dengan tidak minum, tentu lebih milih minum. Apalagi di siang hari, ada es campur, ada es kacang hijau, atau yang lainnya, itu terasa menyegarkan sekali. Andaikan disuruh memilih, tentu lebih memilih untuk makan dan minum. Dan mukmin itu ternyata lebih memilih untuk tidak makan dan tidak minum. Kenapa demikian? Ini jawabannya di wabil akhirati yuqin. Artinya apa? Yakin bahwa mukmin itu mengesampingkan nikmat yang sesaat demi mendapatkan nikmat di akhirat. Jadi kuat gak mangan gak ngombe nang donya untuk jangka waktu sekitar 12 jam, mulai jam 5 atau jam 4 masuk waktu subuh sampai dengan maghrib. Karena apa? Yakin atas pahala yang disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah terjadinya kiamat nanti. Lah, inilah korelasinya. Wabil akhirati hum yuqin. Sing dadekno mukmin kuat gak mangan gak ngombe itu karena yakin atas balasan yang disediakan oleh Allah. Dan memang mukmin itu mikire itu tidak kenikmatan sesaat. Ada hadis Nabi, liso ini farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang mukmin itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan sewaktu berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan sewaktu bertemu dengan Tuhan. Nah, nek mukmin tenanan itu tidak hanya seneng yang pertama tadi. Jadi siapapun di dunia ini, kalau dia mukmin puasa, ketika ditanya, "Wahai buka seneng apa sumpah?" mesti seneng kabeh. Tetapi mukmin yang sejati, seneng yang sesungguhnya sebenarnya tidak hanya waktu berbuka, tapi diriku kepengen seneng nanti saat menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah, ini hendaknya itu bisa dipraktekkan di hal-hal yang lain. Lako cak gak nyolong karena yakin balasan di akhirat. Lako cak kok jujur karena yakin balasan di akhirat. Makanya inti beragama itu sebenarnya keyakinan terhadap hari kiamat. Maka kalau seorang mukmin itu yakin betul akan hal ini, setiap perbuatan yang hendak dilakukan tentu akan difikirkan secara matang atau diukur dengan neraca syariat. Jadi mukmin itu sadurung itu minda apa wae iku dipikir dhisik. Aku nglakoni iki Gusti Allah ridho napa mboten. Aku nglakoni iki Rasulullah ridho napa mboten. Itulah mukmin. Kemudian aku nglakoni iki dadekno urip do akhirat iku cilaka apa bahagia. Nah, karena apa? Tidak ada satupun yang dilakukan seseorang di dunia ini yang sia-sia. Semuanya pasti terbalaskan. Maka yang dimaksud hari kiamat, yakin adanya akhirat, itu sebenarnya yakin bahwa setiap yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
Kalau perbuatannya baik, maka pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau perbuatannya buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup ini, mampu menjalankan dengan baik, mempraktekkan dengan baik beberapa karakter orang yang muttaqin dalam kehidupan kita. Amin. Ya mujibas sabirin. Demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.